Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma. Pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, baik itu nikmat sehat ataupun nikmat kuat. Sebab nikmat tersebut kita dapat berkumpul di sini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman sekarang, zaman yang terang benderang. Sebab karena adanya Islam. Jamaah yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu gosok. Gosok itu tidak untuk dibudidayakan. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Dhi'bi dari Abdillah bin As-Sa'ib bin Yazid dari bapaknya Yazid bahwa kakeknya Yazid mendengar Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, la ta'udanna ahadukum laiban wala jaddan. Qala Sulaimanu laiban wala jiddan. Faman akhadha asa akhi fal yaruddah. Yang artinya, janganlah kamu mengambil barang saudara kamu, baik itu bercanda ataupun bersungguh-sungguh. Barang siapa yang mengambil tongkat saudaranya, maka wajib baginya mengembalikan tongkat tersebut kepada pemiliknya. Hadis riwayat Abu Daud. Gosok yang merak terjadi di lingkungan pesantren adalah gosok sendal. Sungguh amat lucu saat melihat santri menggunakan sepatu sekolah menuju ke masjid menggunakan sepatu sekolah. Ada juga santri yang numpang bau atau minta gendong pada teman yang lain. Ada juga santri yang jalannya seperti kanguru. Ia melompat-lompat menggunakan satu kaki dikarenakan hanya kebagian sendal sebelah. Anggaplah santri 20. Sandalnya 15 pasang. Hingga muncul bahasa santri, siapa cepat dia yang bersandal, siapa lambat dia yang terkena begal. Menurut bahasa adalah mengambil sesuatu secara paksa dan terang-terangan. Sedangkan menurut istilah, gosok berarti menguasai harta hak orang lain dengan tanpa izin, melampaui batas. Gosok dilakukan secara terang-terangan, hanya saja tanpa sepengetahuan pemiliknya. Berbeda dengan pencurian yang memang dilakukan secara diam-diam. Gosok tidak hanya berbentuk barang yang konkret. Hal yang abstrak seperti kemanfaatannya pun juga masuk di dalamnya. Mulai dari duduk di depan teras rumah orang lain tanpa izin, sampai numpang bercermin di kaca spion motor orang lain. Hal ini memang tidak mengurangi kualitas dan kuantitas barang secara langsung. Akan tetapi, kita telah mengambil kemanfaatan dari barang yang digosok. Karena yang dimaksud gosok secara definisi ialah mengambil suatu manfaat dari barang dengan tanpa izin pemiliknya. Berdasarkan ayat, hadis dan pendapat para ulama, gosok itu hukumnya haram. Dalam kitab Kifayah Al-Ahyar, pekerjaan gosok pada salah satu dosa yang besar. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang merujuk pada hukum gosok, ini adalah Al-Baqarah ayat 188.
yang berbunyi, wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litaqulu amwalakum fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum taqlamun. Yang artinya, dan janganlah kalian memakan harta sebagian dari kalian yang lain dengan jalan yang berbuat dosa, dengan jalan yang batil. Janganlah kamu membawa urusan ini kepada hakim supaya kamu dapat memakan harta benda dari orang lain dengan jalan yang berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Jadi dapat ditarik simpulan bahwa gosok berdasarkan ayat tersebut hukumnya haram dan sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu gosok pakaian, sendal, bantal, gayung, payung, dan barang-barang yang lain. Hukumnya sama-sama tidak boleh. Intinya dengan alasan apapun, kebiasaan gosok ini secara lambat laun harus dihilangkan, apalagi dari lingkungan pesantren. Hal yang bernilai ibadah jika dicampuri dengan perkara yang haram seperti gosok, maka mempengaruhi nilai kebaikannya. Allah a'lam. Semoga Allah Al-Jalil senantiasa memberi kita kesabaran agar kita terhindar dari perilaku gosok. Amin. Mungkin cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.